warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Hasan Sabila, NIM saya 20011001070. Saya dari kelas 2C Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang filsafat. Hakikat manusia sebagai landasan pendidikan. Hakikat manusia dari segi antropologis, yakni memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis, homo spesies, dan makhluk sosial dalam rangka kerjasama dan independen dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologis menggunakan teori evolusi biologi dan memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat Islam di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologis juga menggunakan kajian lintas budaya atau Inggris cultural dalam menekan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dan perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup. Hakikat manusia dalam pandangan ilmu sosiologi menurut Bapak Agus Kumte, konsep manusia dalam ilmu sosiologi belum sepenuhnya melihat manusia sebagai makhluk yang utuh dan mandiri. Baginya manusia itu ada untuk masyarakat, dan masyarakatlah yang menentukan segala-galanya. Kumte melihat bahwa manusia adalah non-rasional. Hakikat manusia dalam pandangan psikologi. Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat berperan sebagai subjek maupun objek. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menarik. Keberadaannya diri sebagai manusia merupakan tingkatan yang paling tinggi di antara makhluk hidup, sehingga ada kebanggaan di dalamnya. Ketiga, hakikat manusia dan pendidikan Islam. Hakikat manusia pendidikan Islam ialah manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Maka proses pendidikan Islam itu berusaha untuk mengembangkan dan menjalankan pendidikan Islam pada manusia, diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi diri dalam manusia. Tujuan pendidikan Islam ialah memanusiakan manusia, membangun karakter luhur, budi pekerti, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, metode pendidikan Islam. Pendidikan adalah modal awal, pangkal atau titik tolak kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah suatu investasi yang paling berharga, yang paling mahal. Aspek sosial, ekonomi, politik, kemudian kesejahteraan fisik, infrastruktur itu bergabung pada sumber daya manusia. Maka pendidikan itu yang sangat pokok atau fundamental, bahkan di dalamnya Al-Quran, pendidikan dan istilah dalam adab dan tarbiyah. Pendidikan Islam dijadikan dasar bagi umat Islam untuk membentuk kepribadian diri sendiri dan tidak boleh terlepas dari tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah, dan diajarkan melalui isi Al-Quran, Alkitab, dan ilmu Quran atau hikmah. Pada hakikatnya, ilmu dalam Islam itu saling melengkapi. Ilmu pada dasarnya itu sangat baik, itu ilmu umum, ilmu agama, ilmu sosial, itu semua hakikatnya adalah untuk mengenal Allah. Dan pendidikan Islam merupakan usaha sistematis untuk membentuk manusia bersikap, berpikir, dan bertindak sesuai ketentuan yang digariskan oleh agama. Kelima, hakikat kurikulum. Kurikulum adalah suatu rancangan dalam pendidikan yang disusun untuk diterapkan pada peserta didik oleh seluruh pelaksana pendidikan. Dalam pendidikan, seorang guru menjadi peran utama dalam proses pembelajaran dan keberhasilan kurikulum pada penerapannya. Kurikulum juga disebut usaha-usaha atau upaya yang dilakukan agar tujuan yang telah disepakati tercapai. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra atau aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita tujuan yang dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang semua aspek baik atau aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dimensi kurikulum bisa diartikan dimensi kurikulum peta konseptual yang menjelaskan tentang atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya, di mana satu tempat dengan tempat yang lain saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah.
Fungsi kurikulum ialah kurikulum sebagai salah satu bagian dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Keenam, kurikulum dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Kurikulum adalah segala sesuatu yang ada di dalam sistem pendidikan untuk menjadi pedoman dan mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum pendidikan Islam dibentuk harus dengan representasi dan serangkaian program dan konsep yang mengarah pada tujuan pendidikan Islam. Ketujuh, pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam adalah proses internalisasi ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan merupakan sarana utama untuk menyerahkan agama Islam, ajaran Islam, memelihara jiwa dan taqarrub ilallah. Pendidikan merupakan ibadah dan upaya peningkatan kualitas diri. Pendidikan yang baik merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebaikan dunia akhirat.